Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik senantiasa dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan kali ini saya, Kartidi Sahrin, akan menemani adik-adik belajar fisika, khususnya materi listrik arus bolak-balik. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Oke, seperti yang sudah tadi kakak sampaikan bahwa kali ini kita akan belajar tentang listrik arus bolak-balik ya. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu memahami definisi arus bolak-balik dan persamaannya, memahami rangkaian resistor murni, induktor murni, dan kapasitor murni. Selanjutnya memahami rangkaian seri RL dan rangkaian seri RC. Oke. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui ya bahwa arus listrik itu terbagi atas dua, ada arus searah dan ada arus bolak-balik. Kalau arus searah itu dikenal dengan direct current atau DC. Kemudian ada arus bolak-balik atau AC ya, atau alternating current. Nah, untuk sumber-sumber arusnya, kalau sumber arus searah itu dia dihasilkan oleh baterai, aki. Nah, kalau misalkan arus bolak-balik itu dia dihasilkan oleh generator atau seperti PLN ya. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, kalian sudah belajar tentang generator ya. Oke, jadi itu sumber-sumber arus searah dan arus bolak-balik ya. Nah, apa sih itu arus bolak-balik? Nah, arus bolak-balik itu dia nilainya berubah-berubah setiap saat. Jadi nilai arusnya itu tidak konstan. Nah, kan kalau di arus searah itu nilai arusnya tuh tetap ya, tidak berubah. Nah, tapi kalau misalkan arus bolak-balik itu nilai arusnya berubah setiap saat. Jadi dia bergantung sama waktu. Terkadang 0, terkadang maksimal gitu. Nah, begitupun juga tegangan bolak-balik. Nah, tegangan bolak-balik itu juga dia itu berubah-berubah. Tapi perubahan arus dan tegangan itu dia terjadi secara periodik. Nah, ini ada gambarnya. Jadi seperti ini. Jadi dia bergantung sama waktu ya. Jadi terkadang dia maksimal, terkadang juga dia minimum. Oke, jadi seperti itu. Bisa kalian lihat di gambar nih. Terkadang maksimal, terkadang minimum. Seperti itu ya. Jadi nilainya tidak konstan gitu. Dan perubahannya secara periodik. Nah, jadi ini persamaannya karena dia bergantung sama waktu, maka V-nya itu persamaannya adalah V max sin omega T. Arusnya juga I max sin omega T. Oke, omega itu apa? Omega itu adalah frekuensi sudutnya. Oke, kemudian T itu adalah waktu dalam satuan second. Jadi ingat, tegangan itu bergantung sama waktu. Begitupun juga arus bergantung sama waktu. Jadi ini berubah setiap saat seperti itu. Jadi tidak konstan melulu. Jadi ini lampu yang dihasilkan oleh PLN yang kita lihat, yang lampu di rumah kalian ataupun di sekolah kalian, itu sebenarnya dia itu berkelip-kelip ya, berkedip-kedip sebanyak 50 kali dalam 1 detik. Loh Kak, kenapa kita tidak melihat dia berkedip-kedip? Karena mata kita itu tidak bisa membaginya, karena dia bayangkan dia berkedip 50 kali dalam 1 detik. Cepat sekali kan berkedipnya. Nah, itu karena frekuensi PLN-nya itu adalah 50 Hz. Artinya dia akan membentuk satu gelombang itu dalam sebanyak 50 dalam 1 detik gitu. Oke, nah sekarang kalau kita membahas tentang listrik arus bolak-balik, ada yang dikenal dengan tegangan efektif, ada yang dikenal dengan nilai efektif, dan ada nilai maksimum. Nah, kalau nilai efektif itu adalah nilai yang ditunjukkan kalau alat ukur yang kita gunakan itu seperti ampermeter, voltmeter, atau galvanometer. Itu nilai yang ditunjukkan di situ itu adalah nilai efektif. Nah, jadi ada nilai efektif, ada nilai maksimum. Nah, ingat kan ini kan nilainya itu berubah-berubah ya. Jadi ada kadang kala dia maksimum, jadi ada yang dikenal dengan nilai maksimum dan ada juga nilai efektif atau bisa disebut juga nilai root mean square. Oke? Ini persamaannya kalau V efektif itu sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Begitupun juga arus ya, arus efektif juga itu sama dengan I maksimum dibagi dengan akar 2. Jadi seperti itu.
Nah, sekarang kita ke osiloskop. Nah, jadi osiloskop ini itu adalah salah satu juga media yang bisa digunakan untuk mengukur kira-kira berapa nilai tegangannya. Nah, ini dia itu untuk mengamati nilai maksimum. Jadi, melalui penampilan di osiloskop, tampilan pada osiloskop, kita itu bisa mengamati berapa kira-kira nilai maksimumnya. Jadi, ini adalah tampilan pada osiloskop ya, seperti ini, seperti kotak yang sudah ada di layar kalian. Seperti ini. Nah, jadi ini kayak terlihat seperti gelombang-gelombang seperti ini. Oke, terlihat seperti gelombang-gelombang. Beginilah tampilan osiloskop. Nah, ini ada keterangannya kalau satu kotak itu 1 cm. Kemudian di sini ada 5 milisecond per centimeter dan ada 10 volt per div. Oke. Nah, ini di sumbu. Jadi perlu kalian tahu bahwa di sumbu Oke, jadi di sumbu vertikal ini menunjukkan V-nya, kemudian di sumbu horizontal ini itu nunjukin T-nya, waktunya. Nah, perhatikan, ini kan garisnya nih. Oke, perhatiin. Nah, di sini kita bisa nentuin nilai maksimum. Ingat yang di atas tertulis kita bisa nentuin nilai maksimumnya berapa. Jadi untuk yang di vertikal itu kita bisa tentukan kira-kira berapa tegangan maksimumnya. Nah, kalian bisa lihat ini kan dari sini ke atas ada berapa kotak nih? 1, 2, 3. Ada 3 kotak. Nah, ini sudah ya 3 kotak ke atas. Nah, kan kalau satu kotak itu kan 10. Berarti kayak gini ya. Satu kotak itu kan 10 volt. Berarti ini naik ke sini jadinya 10. Naik lagi 10 berarti 20. Naik lagi satu kotak berarti 30. Berarti 30 volt gitu. Nah, makanya tegangan maksimumnya itu adalah 30 volt. Nah, kalau kita sudah bisa tentukan tegangan maksimumnya, kan nanti kita juga bisa nentuin ini tegangan efektifnya. Sisa dibagi akar 2 saja. Nah, gimana kalau kita mau menentukan periodenya? Nah, ini kan dalam arah horizontal. Dalam arah horizontal ini itu kan menunjukkan waktu ya. Nah, ingat 1 cm atau 1 kotak itu sama dengan 5 milisecond. Ingat, satu gelombang ini ya. Jadi kita ini satu gelombang. Oke, kan periode itu waktu untuk menempuh satu gelombang. Oke. Nah, ini satu gelombangnya ke sini. Ada berapa kotak tuh? 1, 2, 3, 4. Wih, ada 4 kotak. Kan satu kotak itu 4 milisecond. Berarti karena 4 kotak jadilah 20 milisecond. Jadi macam nih. Oke, ke sini. Ini 5, 10, 15, 20. Jadi seperti itu ya. Jadinya 20 milisecond. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa periodenya itu adalah 20 milisecond. Ingat, 20 milisecond itu sama dengan berapa? 0,02 second. Makanya, karena ini sama dengan 0,02 second. Jadi frekuensi itu kan seper periode. Jadi 1 per 0,02 itu sama dengan 50 Hz. Apa artinya itu 50 Hz? Dia 50 kali menempuh naik turun. 50 kali melakukan periodik selama 1 detik. Sekarang ini ada contoh soal. Ini ada contoh soal ya. Ini ada contoh soal. Diagram di samping menunjukkan pola gelombang tegangan sinusoidal pada layar. Jika tombol volt atau per div atau skala vertikal menunjukkan 2 volt per cm, tombol sweep time horizontal menunjukkan 5 milisecond per cm dan tiap kotak memiliki ukuran 1 cm, maka tegangan maksimum dan frekuensi getaran sumber arus AC tersebut adalah berapa? Nah sekarang kita lihat ya. Nah, jadi ini kita disuruh nentuin berapa tegangan maksimumnya. Nah, lihat saja ini kan garis pembatasnya ya. Langsung saya hitung berapa kotak nih ke atas. 1, 2, 3. Ingat, dia kotak vertikalnya itu adalah 2 volt per cm. 2 volt per cm berarti di sini 2. Kalau naik lagi satu kotak, 2 lagi ya berarti 4. Oh, sampai sini berarti 6. Berarti berapa? Berarti dia 6. Iya, di sini 2 kan, di sini 4, di sini 6. Jadi jawabannya adalah 6 volt. Oh, ini sudah salah nih karena bukan 6 volt. Udah salah.
Oke, sekarang kita lanjut lagi cari frekuensinya. Kita tentuin dulu periodenya. Lihat dulu, oh sampai di sini nih satu gelombangnya. Ingat, sampai di sini. Jadi sekarang hitung, satu kotak itu kan ini ya, 5 milisecond. Berarti 1, 2, 3, 4. Oh, 4 kotak. Kalau satu kotak kan 5. Kalau 2, 10. Kalau 3, 15. Kalau 4, 20. Oh, 20. Berarti kita tahu periodenya itu adalah 20 milisecond atau 0,02 second. Sekarang frekuensi, karena frekuensi yang ditanya. Itu kan seper periode. Berarti 1 per 0,02 sama dengan berapa? 50 Hz. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, aman ya sampai sini? Oke. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke rangkaian. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama itu rangkaian induktif murni. Nah, jadi kalau rangkaian induktif murni itu artinya induktornya itu, jadi ini ada induktor itu dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Ingat, kalau sumber arus bolak-balik itu simbolnya, kalau sumber arus bolak-balik itu simbolnya ini ya, gini bentuknya sumbernya. Tapi kalau misalkan arus searah itu dia gini. Jadi kalau dari gambar rangkaian kalian sudah bisa tentukan ya kira-kira ini sumber arus searah atau ini sumber arus bolak-balik ya, tergantung dari gambarnya. Kalau bentuknya seperti ini yang bagian atas berarti dia itu adalah sumber arus bolak-balik. Kalau yang kayak bawah yang ada panjang pendeknya itu adalah sumber arus searah gitu. Oke. Nah, jadi ini kalau rangkaian induktif murni itu dia adalah sumber arus bolak-balik dihubungkan dengan induktor. Jadi L itu induktor seperti yang sudah kalian pelajari di bab sebelumnya. Nah, induktor itu atau yang disimbolkan dengan L pada arus DC atau pada arus searah dia itu berfungsi sebagai konduktor. Jadi dia cuma berfungsi menghantarkan arus listrik saja gitu. Tapi kalau misalkan di arus AC, dia ini berfungsi sebagai hambatan. Jadi dia tidak hanya berfungsi sebagai konduktor ya, tapi dia juga menghambat gitu. Oke, dia menghambat. Nah, hambatannya ini disebut dengan reaktansi induktif. Jadi hambatan pada induktor itu disebut reaktansi induktif. Nah, berapa sih besar reaktansi induktif? Nah, besar reaktansi induktif itu bisa dihitung dengan persamaan XL sama dengan omega dikali L. Di mana omega itu sama dengan 2P frekuensi. Dengan keterangan bahwa XL itu reaktansi induktif dalam satuan ohm, omega frekuensi sudut dalam satuan radian per second, dan L itu induktansi induktor, satuannya Henry, dan F itu adalah frekuensi dalam satuan Hertz. Nah, untuk rangkaian yang rangkaian induktif murni itu dia disebut rangkaian yang bersifat induktif. Kalau rangkaiannya bersifat induktif, maka tegangan itu mendahului arus sebesar 90 derajat. Oke, tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Jadi kalau ditulis persamaannya, I itu sama dengan I max sin omega T. Ini sesuai dengan persamaan yang tadi ya, yang di awal-awal, I itu kan sama dengan I max sin omega T. Nah, karena di sini tegangan itu mendahului arus sebesar 90 derajat, maka persamaan tegangannya ada ditambahkan 90 derajat. Kenapa ditambah 90 derajat? Karena dia ini mendahului sebesar 90 derajat. Nah, kalau kita mau cari tentang berapa sih tegangan induktornya, langsung saja I dikali XL. XL itu kan hambatan pada induktor. Jadi kan sebenarnya mirip-mirip saja kayak V I kali R itu kalau di resistor. Kalau di induktor ya hambatan pada induktornya. Nah, hambatan pada induktor itu kan sama dengan XL gitu. Jadi mirip-mirip ya. Oke. Nah, ini diagram fasornya. Oke. Jadi kalian putarnya berlawanan arah jarum jam seperti ini. Nah, ingat V-nya ini lebih duluan kan? V lebih duluan dibanding arusnya. Ingat, ini karena tegak lurus berarti itu sudutnya 90 derajat. Apa artinya ini? Artinya ini tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Oke? Itu maksudnya ya, tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Oke. Nah, ini
ini dia gambar anunya ya, bisa juga digambarkan dalam bentuk seperti ini. Jadi ini sebenarnya oke. Nah, ini sebenarnya yang maksimalnya di sini ya. Begini gambarnya. Lebih tepatnya gini. Oke. Jadi pada saat ini yang putus-putus itu kan V-nya, kemudian I-nya itu yang apa ya, yang tidak putus-putus. Nah, ini kalau diteruskan gini artinya V-nya ini yang kakak kasih merah ya. Ini yang merah, ini V. Jadi V-nya ini sudah mulai dari sini. Jadi V-nya itu mendahului arus. Nah, arusnya di sini kan masih 0, V-nya udah maksimum. Jadi bisa kalian lihat, kayak dia duluan tuh berangkat. Itulah kenapa tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Kalau tegangannya maksimum, arusnya minimum. Kalau arusnya maksimum, tegangannya minimum. Seperti itu. Oke. Ini untuk rangkaian induktif murni ya. Sekarang kita masuk ke rangkaian kapasitif murni. Nah, kalau rangkaian induktif murni itu adalah induktor yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Nah, kalau kapasitif murni itu dia kapasitor yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Oke, jadi ini kapasitor dihubungkan ya. Kapasitor itu simbolnya C. Nah, kapasitor kalau di rangkaian arus DC, kalau dihubungkan sama arus searah, dia ini akan menjadi isolator. Jadi dia ini tidak bakalan menghantarkan arus listrik. Jadi dia jadi isolator kalau dihubungkan dengan arus DC. Nah, tapi kalau dihubungkan dengan arus AC atau arus bolak-balik, dia ini bisa berfungsi sebagai hambatan. Nah, hambatan pada kapasitor ini disebut sebagai reaktansi kapasitif. Yang nilainya itu bisa dicari dengan menggunakan persamaan 1/omega C. Oke, jadi bisa dicari dengan 1/omega C, di mana omega 2P frekuensi dengan keterangan XC itu adalah reaktansi kapasitif, satuannya ohm, omega itu frekuensi sudut, satuannya radian per second, kemudian C itu adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad, dan F itu adalah frekuensi, satuannya hertz. Nah, untuk rangkaian untuk rangkaian kapasitor murni, itu rangkaiannya itu bersifat kapasitif. Nah, untuk rangkaian ini karena sifat kapasitif, maka dia arusnya mendahului tegangan. Kalau tadi di rangkaian yang induktif, yang induktor murni, itu dia kan tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Nah, kalau kapasitif, itu dia arus yang mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Gitu. Nah, persamaan tegangannya itu kan V sama dengan V max sin omega T. Karena arus mendahului sebesar 90 derajat, maka persamaan arusnya itu ada tambahan 90 derajatnya. Atau pi per 2 ya, 90 derajat itu sama dengan pi per 2. Gitu. Nah, untuk kalau mau mencari tegangan pada kapasitor, kalian bisa menggunakan persamaan ini, I dikali sama XC. Oke, XC itu apa lagi? Iya, reaktansi kapasitif. Oke, atau hambatan pada kapasitor. Nah, ini ada diagram fasor. Oke, kalau ada yang bertanya, Kak, apa tuh diagram fasor? Diagram fasor itu adalah diagram fase vektor. Oke, kalian bisa lagi berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, gini ya, yang di depan itu kan I duluan nih, baru V. Jadi ini arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Ini tegak lurus, sudutnya di sini 90 derajat gitu. Nah, kalau digambar dalam bentuk gelombang-gelombang, jadi seperti ini tampilannya. Nah, jadi ingat, nah ini lihat, oke, ini yang garis putus-putus itu adalah I ya. Jadi yang garis putus-putus ini itu adalah I-nya. Oke, jadi kalian lihat arus di sini mendahului tegangan karena dia sudah start dari sini, sementara tegangan start dari sini ya. Itu kan terlihat bahwa arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Jadi kalau arusnya maksimal, tegangannya minimal. Kalau misalkan arusnya minimal atau minimum, tegangannya maksimum gitu. Oke, sekarang kita nak lanjut membahas tentang rangkaian resistif lagi ya. Oke. Nah, kalau rangkaian resistif itu yang dihubungkan adalah
adalah apa? Adalah resistor. Jadi kalau rangkaian resistif yang dihubungkan itu adalah resistor. Nah, oke, ini di gambarnya kakak salah gambar ya. Harusnya di sini yang dirangkai itu adalah resistor, bukan bukan bu- bukan kapasitor. Kalau di gambar ini kan kapasitor. Kakak ubah dulu ya. Oke, jadi harusnya sini resistor. Oke, jadi ini udah resistor. Oke, nah resistor itu baik di rangkaian RL, baik di arus DC maupun di arus AC, dia itu berfungsi sebagai hambatan ya. Resistor atau hambatan sering kalian kenal dengan resistansi resistor. Nah, untuk rangkaian seperti ini itu dia disebut rangkaiannya bersifat resistif. Oke, bersifat resistif. Kalau rangkaian bersifat resistif, maka arusnya itu sefase dengan tegangannya. Jadi, kalau sefase tidak ada yang mendahului. Oke, jadi dia sama-sama gitu, bareng-bareng. Oke, karena sefase, seirama gitu. Oke, dia seirama, tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang didahului. Nah, jadi persamaan V-nya itu adalah V max sin omega T, I-nya juga jadi I max sin omega T. Nah, untuk V di resistornya sendiri itu bisa I dikali dengan R ya, atau hambatan pada resistor. Nah, ini diagram fase vektornya atau diagram vektornya, diagram fasornya. Lihat, ini dia searah ya. Oke. Ini. Nah, lihat, searah antara I sama V-nya ya. Oke, antara I dan V-nya searah. Nah, ini kalau digambar, lihat dia seirama. Tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang didahului. Oke, nah sekarang kita masuk lagi ke bagian berikutnya. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang rangkaian RLC. Oke, kita membahas rangkaian RLC. Nah, jadi kalau rangkaian RLC ya yang dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik itu ada resistor, kemudian ada induktor dan ada kapasitor. Oke, kalau kemarin-kemarin di listrik arus searah pasti kalian cuma lihat kalau soal-soalnya itu kebanyakan dirangkai sama resistor saja ya. Nah, sekarang dia dirangkai dengan kapasitor, induktor dan resistor, ketiganya ada. Nah, jadi persamaan tegangan totalnya itu bukan lagi kayak kan kemarin kalau resistor diserikan itu langsung V1 tambah V2 tambah V3. Nah, kalau ini dia gini ya, bentuknya V itu sama dengan VR kuadrat ditambah VL dikurang VC kuadrat. VR itu apa? Tegangan resistor. Kalau VL tegangan pada induktor, VC itu tegangan pada kapasitor. Kalau V ini tegangan total. Nah, jadi kemudian kalau hambatannya, hambatan total rangkaiannya ini disebut dengan impedansi yang disimbolkan dengan Z. Nah, impedansi itu persamaannya adalah R kuadrat ditambah XL dikurang XC pangkat 2. Di mana R itu adalah hambatan resistor, XL itu hambatan pada induktor atau reaktansi induktif, kemudian XC itu adalah hambatan pada kapasitor atau reaktansi kapasitif. Nah, V itu persamaannya adalah I kali Z. Jadi kalau mau cari V-nya langsung saja I kali Z. Kalau mau cari V total, arusnya dikali sama Z-nya. Ini kan rangkaian seri ya, arusnya sama semua. Jadi sisa dikali sama hambatan totalnya. Hambatan totalnya dikenal dengan impedansi. Oke, untuk soal-soal yang akan kita bahas itu adalah soal-soal gabungan antara R dengan L, kemudian R dengan C. Untuk soal-soal terhadap untuk RLC yang bergabung 3, ini mungkin akan dibahas di pertemuan berikutnya. Jadi untuk soal-soal yang akan kita bahas nanti itu adalah RL dan RC. Oke, sekarang kita masuk ya ke soalnya. Nah, untuk soal nomor 1. Perhatikan rangkaian pada gambar di atas. Jika C sama dengan 1,25 kali 10 pangkat minus 4 farad, maka nilai hambatan R adalah... Oke, kalau kita perhatikan,
Nah, di sini di soal kita tahu bahwa arusnya itu adalah 2 ampere. Dari gambar ini 2 ampere. Kemudian tegangan totalnya, tegangan total sumbernya. Tegangan total sumbernya itu adalah 10 volt. Oke. Omeganya adalah 200 radian per second. Dan C-nya sebesar 1,25 kali 10 pangkat minus 4 farad. Nah, yang ditanya di soal itu adalah berapa kira-kira nilai R-nya? Nilai R-nya berapa? Oke. Nah, karena ini rangkaiannya gabungan, jadi nilai R-nya itu bisa ditentukan dari persamaan impedansi. Dimana kita tahu ya, tadi persamaan impedansi itu Z sama dengan apa? Ayo masih ingat? R kuadrat ditambah XL dikurang XC pangkat 2. Baru ini diakarkan ya. Nah, dimana di sini kan yang dirangkai itu adalah kapasitor. Artinya karena kapasitor dan tidak ada induktornya, maka ini suku ini bisa dihilangkan gitu. Karena dia tidak ada induktornya gitu. Jadi langsung saja Z sama dengan R pangkat 2 ditambah bisa XC pangkat 2 diakarkan. Jadi tugas kita sekarang adalah untuk bisa memperoleh nilai R-nya, kita harus tahu berapa nilai Z-nya dan berapa nilai dari XC-nya gitu. Nah, untuk mencari nilai Z-nya, ini bisa kita lakukan dari sini. Nah, kan V itu kan bisa ditulis I dikali Z ya. Berarti untuk cari nilai Z itu bisa V dibagi dengan I. Oke, jadi bisa macam ini. Dimana V-nya itu adalah 100 volt dibagi dengan I-nya itu adalah 2 ampere. Jadi diperolehlah 50 ohm. Nah, selanjutnya adalah kita perlu mencari berapa nilai dari reaktansi kapasitifnya. Persamaan mencari reaktansi kapasitif atau XC itu adalah 1 per omega C. Oke, 1 per omega C. Nah, berarti ini bisa dituliskan gini. 1 dibagi omega itu kan 200. Terus C-nya itu adalah 1,25 kali 10 pangkat minus 4. Oke, 10 pangkat minus 4-nya naik. Berarti jadilah 10 pangkat 4. Dibagi 200 kali 1,25 itu adalah 250. Ini kan sama dengan 10.000 dibagi sama 250. 0 tewas, 100 bagi 25 4, jadi diperolehlah 40 ohm. Jadi kita peroleh XC-nya itu adalah 40 ohm. Nah, sebenarnya ini bisa kalau kalian gambar. Yang ke bawah sini itu adalah XC. Terus yang ke sini itu adalah R. Oke. Nah, kemudian gabungannya ini itu adalah Z. Oke, macam ini. Oke. Nah, di soal kita tahu bahwa Z-nya itu adalah 50. Terus XC itu 40. Ini XC bisa dikasih pindah ke sini. XC-nya 40. Nah, berapa R-nya? Ingat, kalau di segitiga yang Pitagoras, 50, 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5. Masih ingat enggak ini? Dan berlaku untuk kelipatannya. Jadi kalau 3, 4 pasti pasangannya 5. Dan berlaku kelipatannya. Kan ini bisa jadi 30, 40, 50. Semuanya sisa dikali 10 saja. Berarti kan 50, 40. Berarti R-nya 30. Berarti jawabannya adalah yang delta. Oke. Nah, tapi bisa juga kalau kamu mau selesaikan ini. Misalkan gini. Z-nya itu kan 50. Berarti 50 supaya akarnya 50 sama dengan R-nya itu yang mau kita cari R pangkat 2 ditambah XC-nya itu 40 pangkat 2 diakarkan. Oke, supaya akarnya hilang maka dipangkat 2 kan ya. Berarti sini 50 pangkat 2 R pangkat 2 ditambah 40 pangkat 2. Berarti 2500 R pangkat 2 ditambah dengan 1600
Berarti R pangkat 2, 2500 dikurang 1600. Berarti R pangkat 2 sama dengan berapa nih? 900. Berarti berapa nih kalau dipangkat 2 kan dapat 900? Iya, 30. Itu kan kita peroleh nilai yang sama. Oke, aman ya sampai sini? Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke, ini soalnya nomor 2. Sebuah rangkaian RL seri dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik 100 volt seperti pada gambar di atas. Angka yang ditunjukkan voltmeter adalah 60 volt dan angka yang ditunjukkan ampermeter adalah 4 ampere. Besar reaktansi induktif adalah berapa? Jadi ingat ya, di soal di sini dia katakan bahwa dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Jadi tegangan totalnya, kita sudah tahu tegangan totalnya. Tegangan totalnya ini, tegangan totalnya itu adalah 100 volt. Nah, perhatikan ampermeter di sini itu kan mengukur arus total ya. Jadi ampermeter di sini itu mengukur arus total. Kalau kalian perhatikan ini rangkaiannya. Nah, berarti arus total yang itu adalah arus yang diukur oleh ampermeter. Nah, arus yang diukur oleh ampermeter itu adalah mana? Arus yang diukur oleh ampermeter adalah 4 ampere. Jadi 4 ampere. Kemudian selanjutnya adalah voltmeternya katanya nunjukin nih. Jadi ini voltmeter nunjukin 60 volt. Mana voltmeternya? Nah, voltmeternya itu ada di sini. Oke, ini perhatikan ini voltmeternya. Voltmeter itu dia mengukur tegangan yang ada di resistor. Oh, kalau dia mengukur tegangan yang ada di resistor berarti itu adalah VR. Oke? Berarti itu adalah VR. Nah, tegangan yang ada di resistor itu berarti sebesar 60 volt. Oke, 60 volt. Oke. Nah, yang ditanya di soal itu adalah reaktansi induktif. Oke, reaktansi induktif atau XC. Berapa tuh XC-nya? Nah, reaktansi induktif. Nah, kan untuk cari reaktansi induktif, kita bisa pakai persamaan yang satu ya, sama dengan omega kali, maaf, reaktansi induktif ya. Kalau reaktansi induktif itu XL. Oke? Oke. Nah, untuk cari reaktansi induktif itu kita bisa pakai omega kali L. Nah, tapi kan di sini induktansi induktornya nggak ditahu, L-nya nggak ditahu. Berarti persamaan ini tuh nggak cocok untuk kita gunakan karena kita tidak tahu L-nya, kita juga nggak tahu omeganya berapa nilainya gitu. Nah, jadi langkah terbaik ya kita hubungkan dengan resistornya ya. Kita hubungkan dengan impedansi. Di mana persamaan impedansi bisa kita cari dari Z sama dengan apa? Sama dengan ya R pangkat 2 ditambah karena di sini cuma XL jadi XL pangkat 2 saja karena tidak ada C-nya gini. Atau ini bisa ditulis Z pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah dengan XL pangkat 2. Nah, tugas kita sekarang adalah Nah, tapi ternyata ini juga kita tidak tahu berapa nilai R-nya ya. Tapi sebenarnya nilai R-nya bisa dicari. Jadi kamu bisa pakai persamaan yang ini. Bisa juga kamu kalau mau pakai persamaan yang ini. Nah, untuk mencari V-nya dulu. V-nya di induktor. V induktor itu kan I dikali sama XL atau reaktansi induktif. Atau bisa ditulis XL itu VL dibagi dengan I. Nah, I-nya kan sudah ada. Berarti sisa cari VL-nya berapa? Nah, untuk cari VL-nya kamu bisa gunakan lagi persamaan yang ini. V total itu kan bisa dicari dari akar V resistor ditambah dengan V-nya induktor pangkat 2. Oke, ini juga pangkat 2. Atau ini V pangkat 2 sama dengan V-nya resistor pangkat 2 ditambah dengan V-nya induktor pangkat 2. Nah, V-nya pangkat 2. V itu 100 pangkat 2 sama dengan VR-nya itu 60 pangkat 2 ditambah dengan VL pangkat 2. Kalau kalian sudah paham dengan konsep Pitagoras di segitiga, maka kalian itu sudah bisa nentuin ini dengan cepat. Bisa tentukan bahwa VL itu pasti di 80 gitu.
Kalau misalkan kalian paham seperti yang sudah tadi kakak jelaskan ya, pasti kalian sudah bisa tentukan bahwa VL itu 80. Kan 60 kan 345 dan berlaku kelipatannya 345. 100 itu adalah 5 kali 20, 60 itu 3 kali 20, berarti 4-nya juga harus dikali 20. Jadi VL-nya nanti dapatnya 80. Oke, tapi kalau mau ditulis juga boleh. Ini dapatnya adalah 10.000 sama dengan 3.600 ditambah VL pangkat 2. Jadilah VL pangkat 2 itu adalah 10.000 dikurang 3.600. Berarti VL pangkat 2 berapa nih? Iya, 6.400. Berarti VL, apa yang dipangkat 2 akan dapat 6.400? Itu adalah 80 volt. Inilah kemudian nilai yang disubstitusi ke sini. VL-nya itu sebesar, iya, VL-nya itu sebesar 80 volt. I-nya sebesar 4 ampere. Jadi diperolehlah 20 ohm. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang bravo. Jadi adik-adik, jawabannya adalah 20 ohm. Kalian juga bisa pakai cara yang ini ya untuk nentuin. Cari dulu berapa kira-kira nilai Z-nya. Oke, dari ini dibagi ini. Jadi terserah ya mau pakai yang mana. Oke, aman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu kumparan dihubungkan dengan tegangan bolak-balik melalui data hasil pengukuran ohmmeter, voltmeter, dan ampermeter, yaitu 40 ohm, 15 volt, 300 miliampere. Reaktansi induktifnya adalah Nah, di sini suatu kumparan dihubungkan dengan tegangan bolak-balik melalui data hasil pengukuran. Jadi ada ohmmeter. Karena ada ohmmeter, berarti ini dihubungkan sama resistor ya. Jadi kalau kurang lebih kalau kakak gambar rangkaiannya itu seperti ini. Jadi ada resistor kemudian dihubungkan sama kumparan. Oke, nama lain dari induktor itu istilahnya adalah kumparan ya. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik seperti ini. Oke, jadi di sini ada R, di sini ada L. Nah, sekarang di soal dia bilang bahwa ohmmeter mengukur 40 ohm. Berarti itu adalah R-nya ya. Jadi yang diukur oleh ohmmeter itu adalah R-nya. Itu sebesar 40 ohm. Kemudian voltmeter nunjukin 15 volt. Ini adalah V total 15 volt. Kemudian ampermeter. Oke, ampermeter V-nya, ampermeter I-nya itu nunjukin 300 miliampere. Oke, 300 miliampere. 300 miliampere kalau diubah jadi ampere, ini jadinya 0,3 ampere. Nah, yang ditanya adalah reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif itu reaktansi induktif. Apalagi persamaannya reaktansi induktif? Ya, omega kali L. Tapi kan L-nya nggak ditahu, omeganya juga nggak ditahu. Jadi, kalian bisa gunakan melalui bantuan dari impedansi. Apa persamaan impedansi? Z sama dengan akar dari R pangkat 2 ditambah XL pangkat 2. Kan C-nya nggak ada ya, jadi langsung aja XL pangkat 2. Atau Z pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah dengan XL pangkat 2. Jadi tugas kita sekarang adalah cari Z-nya berapa. Karena kan kita udah tahu XL, kita sudah tahu R-nya. Yang kita tidak tahu Z-nya. Nah, gimana cara cari Z? Nah, kembalikan lagi ke persamaannya. V itu kan I dikali Z gitu. Jadi Z ini bisa dicari dari V dibagi I. Di mana V-nya itu adalah 15 volt dibagi 0,3 ampere. Jadi ini diperoleh 50 ohm. Nah, inilah kemudian yang disubstitusi masuk ke sini. Jadi 50 pangkat 2 sama dengan R-nya itu 40 pangkat 2 ditambah dengan XL pangkat 2. Seperti lagi tadi, yaitu yang kalau di Pitagoras 3, 4 pasti pasangannya 5 dan berlaku untuk kelipatannya ya, berlaku untuk kelipatannya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini 50, 40 berarti XL-nya itu adalah 30 ya. Oke, jadi bisa ditentukan jawabannya adalah yang 30, yang bravo.
Oke, tapi kalau misalkan kalian mau juga cari perhitungan bisa juga. 50 pangkat 2 itu 2.500. 40 pangkat 2 itu 1.600. Ditambah XL pangkat 2. Berarti XL pangkat 2 sama dengan 2.500 dikurang 1.600. Berarti XL pangkat 2 sama dengan 900. Apa yang dipangkat 2 kan dapat 900? Iya, 30. Jadi jawabannya adalah 30 ohm. Oke, aman ya? Oke, aman. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Sebuah kapasitor dengan kapasitas 100 mikrofarad dihubungkan dengan arus bolak-balik 110 volt 50 Hz. Reaktansi kapasitif yang timbul pada kapasitor tersebut adalah... Oke deh. Sekarang kita tulis dulu besaran-besaran yang diketahui. Sebuah kapasitor dengan kapasitas 100 mikrofarad ya, berarti itu adalah C-nya. C-nya adalah 100 mikrofarad. 100 mikrofarad itu sama dengan 100 kali 10 pangkat minus 6 farad. Oke, farad. Minus 6 farad. Ini sama dengan 10 pangkat minus 4 farad. Oke. Kemudian dihubungkan dengan tegangan 110 volt dan frekuensi 50 Hz. Berarti F-nya sama dengan 50 Hz. Yuk, apa yang ditanya di soal? Yang ditanya adalah berapa reaktansi kapasitifnya. Reaktansi kapasitif ya. Oke, reaktansi kapasitif. XC. Oke, XC sama dengan berapa? Ayo, masih ingat apa persamaan XC? Ya, XC sama dengan 1 per omega dikali C. Di mana omega itu sama dengan... Oke, masih ingat ya, omega itu 2pi frekuensi. Jadi ini bisa jadi 1 per 2pi frekuensi dikali dengan C. Jadi bisa seperti ini. Oke deh, kita masukkan nilainya. Oke, 1 dibagi 2pi, frekuensinya berapa? Frekuensinya 50 dikali dengan 10 pangkat minus 4. Oke, nah jadi ini XC sama dengan, oke deh, 2 kali 50 berapa? Oke, 2 kali 50, ini 2 kali ini berapa? 100, jadinya 100 kali pi. Ini kan ada 10 pangkat minus 4 nih, kasih lari naik saja. Kalau naik jadinya 10 pangkat berapa? Iya, 10 pangkat 4. Oke, jadi seperti ini. Nah, 100 itu kan sama dengan 10 pangkat 2 ya, atau bisa juga gini. Ini kan 10 pangkat 4 itu tambah saja 4 nol. 4 dibagi 100 pi. Oke deh, ada 2 nol di bawah, coret. Ini 2 nol di atas, coret. Oke, jadi yang tersisa sisa 100. Jadi jawabannya adalah 100 per pi ohm. Jadi jawaban yang tepat untuk mengisi opsi ini itu adalah yang ini ya, opsi delta ya, 100 per pi ohm. Oke adik-adik, bisa dipaham ya? Jadi untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang KT disampaikan bisa bermanfaat buat adik-adik dan bisa membantu adik-adik dalam meningkatkan prestasinya. Tetap semangat dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.